Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tardah, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah waktu dan umur yang barokah sampai hari yang kesekian. Hari yang bisa dibilang hari-hari kritis karena memang menjadi grafik kita ini ketika Ramadan di 10 hari terakhir ini sudah seharusnya menunjukkan grafik meningkat dalam arti semakin masuk ke masjid. Kalau memang siklus kita ini dan grafik kita sudah sedemikian, Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan. Dalam kitabnya yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Al-Ghumari tentang Lailatul Qadar, dalam kitab itu disebutkan bahwa Imam Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu an, salah seorang guru dari Imam Syafi'i rahimahullah, dikutip oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan redaksi kalimat wa ma adraka, seperti yang kita baca tadi surat Al-Qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, yang artinya tahukah engkau wahai Muhammad. Setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat wa ma adraka, para ulama memaknai dan memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan informasi jawaban dari pertanyaan ini. Ketika Allah berfirman wa ma adraka ma lailatul qadar, berarti Allah bertanya sekaligus memberikan jawaban. Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar dan kapan itu Lailatul Qadar? Itu para ulama memaknai bahwa Rasulullah sudah dapat jawabannya. Artinya sudah definitif tanggalnya itu kapan. Sementara kalau ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan wa ma yudrika, artinya sama. Bedanya yang wa ma adraka itu fi'il madhi, past tense, kata kerja yang menunjukkan lampau. Sementara wa ma yudrika sama artinya tahukah engkau, tapi menunjukkan fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan present tense sekarang. Kalau ada ayat yang diawali dengan wa ma yudrika, maka para ulama memaknai bahwa Allah tidak memberikan informasi jawaban dari pertanyaan ini. Itu bedanya wa ma adraka sama wa ma yudrika. Seperti ayat wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Tahukah engkau wahai Muhammad, bisa jadi kiamat itu sudah dekat. Nabi tidak diberikan jawaban dari kalimat wa ma yudrika. Nah, ketika kita membahas tentang waktu, sebenarnya sekarang tidak begitu signifikan karena setiap malam ganjil terus sekarang. Ganjil terus. Sekarang ganjil Muhammadiyah, besok ganjilnya. Berarti kita ganjil terus, 10 hari ini ganjil terus. Insya Allah dapat. Amin ya. Jadi jangan milih-milih sekarang ini. Jangan kayak sniper. Ada orang sekarang itikaf itu milih-milih malam
ganjil. Lah Rasulullah itu itikafnya masuknya tanggal 20 Ramadan sebelum maghrib, keluarnya pada subuh hari Id. Nggak pulang-pulang ke rumah, padahal beliau dijamin masuk surga. Lah kita ini surga nggak jelas, milih-milih, tak milih saja kapan malam ganjil. Kira-kira dapat nggak? Dapat. Kok pede banget sampai? Ini maksa gitu. Biar tidak apa-apa lah, timbang kaintuk. Iya, harusnya kita malu sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena beliau itu itikafnya tidak milih-milih. Maka ketika Abdullah bin Unais bertanya, ya Rasulullah, kapan Lailatul Qadar? Maka Nabi menjawab, laula ayatrukan nas as-shalah tilkal lailah la akhbartuka. Kalau seandainya saya enggak khawatir semua manusia enggak sholat pada hari itu, aku pasti kabari kamu kapan terjadi Lailatul Qadar. Makna lainnya, andai kata aku ini beritahu satu hari ini, satu malam ini Lailatul Qadarnya, niscaya 9 hari lainnya enggak ada yang sholat. Paham? Paham ya? Andai kata bocor halus itu informasinya bahwa Lailatul Qadar jatuh tanggal sekian Ramadan, kira-kira jenengan masih misalnya nih tanggal 7 Maret misal, kira-kira tanggal 1, 2, 3, 4 sholat nggak? Itikaf? Jelas. Kenapa? Menteni 7 Maret. Maka Rasulullah membiarkan itu jadi misteri, biarkan saja. Aku nggak akan kasih tahu. Kenapa? Kalau aku kasih tahu nanti yattakilu, mengandalkan hari. Sudah, saya biarkan umum saja, biarkan. Ben boleh. Nah, ben mencari cari. Nah, banyak hadis-hadis itu tentang kapan Qadar. Terus indikasinya, wah ini jangan-jangan sekarang ini hujan terus. Ini banyak malaikat ini. Kan begitu, Pak. Karena di kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu disebutkan setiap satu butir hujan itu ada malaikatnya. Satu butir hujan itu ada malaikatnya. Bayangkan, Pak. Untuk menunjukkan dan memastikan air itu jatuhnya di mana. Maka sekarang kita mungkin saja GR. Oh, ini Lailatul Qadar ini. Nah, sudah. Nah. Dan ada sebuah fakta ilmiah yang subhanallah menarik sama para ulama ahlul Quran itu saking penginnya mereka mencari-cari dari malam Lailatul Qadar itu kapan ya, maka mereka pun ini namanya cocok logi, tapi kalau yang ngamalkan ahli ilmu bukan cocok lagi, namanya munasabatul ayat, korelasi ayat dengan ayat. Coba jenengan buka surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar itu yang tadi kita baca di surat Isya, itu jumlah katanya pas 30. Gak percaya? Bukan. 30 kata sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Nah, yang menarik, kalimat yang menunjukkan Lailatul Qadar itu jatuh di kata berapa? Ayo, Pak. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini 30 nih fajr ini. Fajr 30. Mundur ke belakang coba. Salamun 25. 26. Hiya itu domir yang aidun ila Lailatul Qadar. Maka berarti malam ke? Jangan luput ini ya. Jangan luput ini. Masya Allah. Musim. Ya. Masya Allah. Nah sekarang bagaimana supaya kita memaksimalkan malam-malam ini? Dalam kitab Nihayatul Zain
Ini ada Zain Imam Nawawi Al-Bantani belum menjelaskan 3 level dan 3 kualitas menghidupkan malam Ramadan di 10 hari terakhir. 3 level. Level yang paling rendah, level minimalis, level orang yang wis pokoknya malas-malasi lah. Isya berjamaah, besok berjamaah, subuh. Wis gak pakai tarawih, gak usah tarawih. Ini bukan larangan loh ya. Ini menunjukkan orang kelas 3 itu dia hanya mencukupkan isya jamaah, enggak tarawih, pulang dia. Terus besok subuhnya jamaah. Itu sudah dianggap menghidupkan malam Lailatul Qadar meskipun paling paket ekonomis. Ya, kelas apa? Ya, kelas bawah lah. Ya. Kenapa kok bisa dapat? Karena dia menutup malam itu dengan berjamaah dan mengawali hari dengan jamaah. Maka inilah Rahman Rahimnya Allah. Ketika amalan itu ditutup awal, ditutup akhirnya, tengah-tengahnya bolong dianggap full. Subhanallah. Ini barokahnya umat Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi jangan dicoba, jangan. Jangan masuk kelas ini, jangan. Masa mari sak muli. Wis gak usah, cukup besok subuhan. Wis gagal paham mana sampai. Naik dikit level kedua, kelas kedua menghidupkan malam Ramadan bagaimana? Kalau kita hitung malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jam 7 pada Isya sampai jam 4, berapa jam? Sesuai mikirin, 9 jam. 9 jam itu kalau bagi separuh berapa? 4 jam setengah. Kalau ada orang yang ba'da Isya ibadahnya sampai 4 jam setengah lebih 1 menit, dianggap sudah menghidupkan Ramadan level 2. Naik dikit. Sekarang ini berapa jam kita? Paling 1 jam toh Pak. 1 jam kurang 3 jam setengah. Nanti tembel lagi nanti malam bangun 3 jam setengah. Jenengan masuk kelas 2 insya Allah. Karena sudah sebagian besar malam sudah kita lewati dengan begadang, karena bukan begadang ngopi, bukan begadang iktikaf. Yang paling tinggi level paling pertama mulai ba'da Isya langsung sampai menjelang sahur enggak tidur, full ibadah. Nah, angel ini. Kita sulit sekali ini. Tapi perlu dicoba. Makanya perlu manajemen waktu. Ba'da Isya tarawih kalau bisa tidur sebentar. 1 jam 2 jam, bangun jam 10 sampai sahur. Berapa jam itu, Pak? 5 jam. Insya Allah dapat. Maka inilah informasi dan ilmu dari para ulama tentang Lailatul Qadar. Semoga kita bisa dapat istifadah dari ilmu ini dan kita dapat barokahnya Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.